Jadi memang ya, balik lagi ini sekarang nasihat yang berikutnya juga ya. Apakah Saifuddin nanti akan mendapat suaka di Amerika? Kan ini Saifuddin kan, ngawur Denny Siregar sih ngawur ngajari orang nggak bener. Ngawur, walaupun mungkin Saifuddin bisa dipulangkan. Bisa dipulangkan Saifuddin ya. Kalau saya nggak bisa, karena saya udah saya dulu maju dulu, ya kan? Saya udah maju dulu dan saya sudah warga negara, udah nggak bisa. Ya begini sahabat-sahabat Nitro 26 dan Negarawan 62, kita sedih banget sebenarnya ya. Sebenarnya secara teknis kan semua umat Kristiani sudah mempercayakan kepada Saifuddin Ibrahim untuk menjadi otoritas penanganan kasus hukum ya, MKC. Tapi kenapa beliau sekarang berangkat malah buat hal baru? Tapi dalam hal ini kan tanda kutip ya, PH yang ada kan merasa ditinggalkan juga, bukan hanya MKC lah ya. Tapi kita nggak ngerti komunikasinya bagaimana. Pak Saifuddin, saya pernah mengirim orang-orang ya datang kepada Anda, bagaimana sebaiknya kami Galarua mensupport secara teknis. Tapi ternyata orang-orang yang lobby ke Anda juga menjadi basah di lingkungan kami. Jadi juga kami ternyata tidak bisa mengayomin Anda sepenuhnya, karena itu permintaan oknum-oknum itu sendiri. Pak Putih, saya yang bantu lobby ya. Ternyata mereka punya kepentingan tersendiri, Pak Saifuddin Ibrahim ya. Dan hari-hari ini Anda sendiri sudah mulai sadar. Ternyata apakah orang itu Bapak yang utus ke kami, pura-pura minta otoritas, termasuk terakhir ya, waktu bagaimana dikatakan kita Anda berangkat ke penjara, minta support segala macam. Giliran kami mau support, dibilang sudah tidak di rumah sakit lagi. Ya. Kemudian tim Anda bilang, kami bilang, oh kalau gitu ke penjara, kami mau menghadap ke penjara. Maka kami tidak boleh ke penjara. Jadi hal-hal seperti ini, tanda tanya besar itu, hari ini terjawab Pak Saifuddin. Ya. Apa yang Anda lakukan dalam proses menjadi otoritas mengelola PH-nya kasus MKC ya. Kalau memang sudah tidak mampu lagi, ini masih ada kesempatan Pak. Secara teknis kita masih bisa memberikan bukti-bukti baru bagaimana MKC ini kita bisa peninjauan kembali kasusnya. Tapi kalau kami lakukan itu, kami tidak mau bersinggungan dengan PH yang sekarang, karena ada kasus-kasus KC yang harus kita bongkar juga secara publik. Tapi kita mau prosesnya dalam hal ini, apakah keluarga MKC bersedia? Jangan setengah jalan nanti kita diperalat lagi. Kami nggak mau. Kami jujur, kami diperalat merasakan itu. Mulai dari masa persiapan kita ambil alih, kita support, dan Pak Saifuddin bilang bersedia nomor rekeningnya dipakai dan akan membuka laporan. Kami terkecoh Pak Saifuddin ya. Tapi itu sudah lewat ya. Dan kami melihat posisi MKC, kami masih punya kerinduan kami bisa berjuang, terutama dalam peninjauan kembali kasus beliau dengan membawa bukti-bukti baru. Tapi kami akan bentuk tim sendiri, kami tidak mau lagi terlibat dengan tim PH yang lama. Itu teknis Pak Saifuddin Ibrahim. Tapi Pak Saifuddin Ibrahim, tolong perlu diperhatikan juga lah. Apa yang Anda sudah pernah kerjakan, Anda juga sudah pernah menikmati apa yang Anda kerjakan, jangan ditelantarkan dong. Ya, jangan ditelantarkan. Ya, jangan ditelantarkan Pak MKC ini ya. Sudah terlalu banyak orang yang ikut support dan masuk ke rekening Anda. Ya, tapi kenapa Anda dengan seperti ini tindakannya? Makanya saya sepakat dengan Pak Nitro 26, momennya nggak pas, ya, momennya tidak pas, ya. Jadi ini sudah kepalang Pak. Saya cuma berharap Anda bisa berhati-hati, karena
ini kasus Anda ini bukan jadi kasus sederhana. Tolong jaga sikap ya, jaga sikap, karena kalaupun terjadi, kami umat Kristen juga merasa dipermalukan ya. Ya, kami merasa dipermalukan karena tindakan Anda itu tidak mewakili umat Kristiani. Tindakan Anda itu hanya untuk bagaimana Anda diperhatikan di publik, Anda lagi expose siapa Anda ya. Anda itu bukan membawa nama baik Tuhan Yesus. Anda itu hanya menjelek-jelekkan Alkitab orang lain yang bukan Alkitab yang kita pahami sebagai satu konstitusi kerajaan surga yang kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belajar Pak Saifuddin kepada Nitro 26. Ya, makanya masuk kelas evangelis. Biar Anda mengerti lebih dalam lagi. Demikian Pak Nitro 26. Jadi memang ya, balik lagi ini sekarang nasihat yang berikutnya juga ya. Apakah Saifuddin nanti akan mendapat suaka di Amerika? Ya, bisa. Asal, nah tadi asal ya. Asal nggak keduluan sama pemerintah Indonesia. Kalau kasusnya saya sudah duluan. Nah, kasusnya saya dari 2018 awal saya sudah di ACC, ya kan? Jadi kenapa saya berani ya? Karena saya sudah mendapat proteksi, makanya saya ngomong timingnya pas kalau saya. Ya, kalau saya timing memang sudah diatur semua, kita rencanakan. Nah, kalau Saifuddin salah, harusnya dia apply dulu berdasarkan kasus yang sebelumnya. Kalau ini mah enggak, belum di ACC sudah bikin ruwet dulu. Jadi apakah bisa? Asal nggak keduluan pemerintah Indonesia. Kalau kedutaan Indonesia sudah lobby dulu, katakan ini biang kerok, bisa dipulangkan, bisa dideportasi. Ya, nah, makanya ini keduluan tergantung mana yang lebih pintar, ya kan? Ya tapi yang duta besar ya pasti sudah tahu, sudah pintar ya. Kalau dulu Pak Ugroseno itu, saya khotbah Natal di depan beliau langsung ya, waktu tahun Desember 2018 itu, saya khotbah Natal di depan beliau langsung itu. Dia makanya merasa kecolongan bener itu ya, ngomong-ngomong nggak enak, karena orangnya terkenal baik ya, Pak Ugroseno itu terkenal baik sama rakyat, sama warga Indonesia yang di Jerman ya. Terkenal. Jadi ini kayaknya salah satu-satunya duta besar beragama Islam yang rajin menghadiri Natalan. Kayaknya ini Pak Ugroseno ini ya. Satu-satunya duta besar Islam yang di Eropa yang rajin datang setiap kali ada acara Natalan ya. Pak Ugroseno ini. Nah, satu itu. Kalau saya sudah persiapkan, setelah saya sudah yakin sudah beres semua, baru saya ngomong. Artinya saya berbicara di dalam hukum Belanda, bukan di dalam hukum Indonesia, dalam hukum Eropa ya. Dalam waktu itu kan masih dalam kasus di Eropa ya. Saya di bawah proteksi PBB. Nah, apakah Saifuddin bisa ke Mahkamah Internasional? Jalurnya bukan ke Mahkamah Internasional, nggak ada urusannya. Jalurnya itu ya ke hak asasi internasional atau ke Amnesty Internasional, kasusnya KC itu. Ya, karena Amnesty Internasional yang di Indonesia kan nggak bisa, nggak ya karena pengacaranya KC sombong juga, nggak pernah bersurat dan nggak pernah lobby. Yang namanya lobby itu di Indonesia selalu pakai uang, ya. Nah, kemarin sudah kita lobbykan di Prancis, ngamuk-ngamuk nggak terima, ya kan? Ya sudah, ya kan? Oh, itu sudah lobbykan benar ya, Leo dengan saya sudah koordinasi waktu itu, ya, dengan Jazz Hayot itu. Ya dengan yang di Jerman, yang di Prancis, sama yang satu lagi Pak Thomas Oswald jelas ya, Thomas Oswald itu kan wartawan yang membantu kita kan, yang backup kita terus. Bentar, saya lupa nama organisasinya itu sampai lupa kan jadinya. Nah, yang khusus buat orang-orang persekusi Kristen, persekusi apa begitu ya namanya ya. Jadi itu singkatannya itu ya. Nah itu kita sudah koordinasi. Cuma waktu kan pengacaranya kejang-kejang, ya udah kita biarin, kita lepas. Jadi jalurnya ke sana. Nah itu sudah mau berhasil, sudah sekalian sudah tulis surat tentang KC, sudah nulis surat. Nah, tetapi kan dasar pengacaranya KC kan sombong soalnya kan ya harap ya itu tadi ya KC mau ditolong orang bener dia nolak akhirnya masuknya ke tangan serigala ya itu salah sendiri ya
Itu namanya orang sial tuh begitu. Kita udah mau tolong supaya dia lolos. Coba kalau Kak Aceh nurut sama Pak Putih kemarin, wah udah di Jerman dia sekarang. Ya kan bandel kan? Bandel. Kedua itu malah itu ada yang mau ganggu kita, Ibu Aryani itu yang fitnah saya kan ya kan, nggak taunya kan dia minta duit saya kan, saya nggak kasih kan, minta duit saya 50 juta saya nggak kasih, dia marah-marah kan. Katanya sudah ngasih ke Habib sampai itu yang temennya Amin Wijaya itu kan, ya salahmu sendiri ngasih, salahmu sendiri, ya kan barang belum jelas kok, ya kan kita duit semua kan. Nah, kalau kita jalur kemarin kan udah beres semua, coba duit udah kita kumpulin, diminta sama Saifuddin, dirampok, ya kan. Ya sudah terserah, ya kan. Tetapi Saifuddin apakah bisa dapat suaka? Ya asal dia cepat. Masalahnya seberapa cepat dia lawyernya yang di Amerika. Harus pakai lawyer, kalau nggak lama. Nah bisa ngerti nggak itu? Nah, jadi Saifuddin saran saya kalau memang mau cari suaka, cari lawyer cepat apply. Kalau nggak langsung pergi ke imigrasi, minta suaka. Caranya begitu. Kalau keduluan sama pemerintah Indonesia, yang duluan masuk, yang ditangani, ya berarti kamu dipulangin. Gitu. Nah kalau dipulangin, sebetulnya rugi nggak? Nggak juga, adepin lagi. Ya cari dana lagi dari penjara. Ya cari duit lagi di penjara. Ya kan, kayak dulu lagi. Dulu kan sudah bagus itu di penjara kan, 180 orang dibaptis kan. Udah bagus dulu tuh di penjara. Ya berarti memang nasibmu mungkin kayak Paulus itu di penjara terus, dari penjara ke penjara mungkin ya kan. Nah, kurang cerdas. Kalau kayak saya sudah kita rapiin. Coba dulu dia nurut sama saya. Oh dia dengerin Gilbert kok, dengerin orang mata duitan. Kalau coba dengerin kayak saya, yang uang itu sudah enggak kepikir lagi karena uang itu berkat itu dari surga. Ya, jangan berharap uang dari manusia. Berharap uang yang dari surga. Ya, itu akan membuat kita akan bersih nanti murni. Nah, sekarang kalau misalnya balik Indonesia, apa yang harus dilakukan oleh Saifuddin? Ya kan? Ya bertobat, ya kan? Di dalam yang nginjilin lagi kayak dulu. Saya yakin masih ada yang mau support Saifuddin, masih ada. Walaupun mungkin tidak sekencang dulu ya, apalagi sudah kebongkar semua intrik-intriknya dia. Ya Pak, tapi tetap masih ada yang bersimpati, selalu ada. Ya, selalu ada, walaupun sudah kebongkar semua ininya dia kan. Tetapi kalau dia nggak bertobat, ya akhirnya mati kering di penjara, ya kan. Kalau pulang ya pasti masuk penjara, kalau minta suaka ya belum tentu keterima, kecuali sekarang hari ini juga langsung pakai lawyer, apply di imigrasi, ya pakai lawyer, jadi diduluin. Nah kalau daftar manual gitu ya bisa keduluan sama kedubes, tapi kalau udah daftar lawyer dulu, lawyernya kan yang gerak. Tapi kalau sudah diduluin sama dubes Indonesia yang di sana ya mumet, ya. Nah itu, terus buat Gilbert ya. Sekarang mulai ya ajari. Kenapa bisa kecolongan seorang Saifuddin nggak ngerti Alkitab? Apa yang salah? Sepakat ya. Ya kan? Apa yang salah? Didikan kita Siliwangi aja itu loh petobat baru, ngerti Alkitab, ikut kelas evangelis, ikut kelas apologetik. Yang namanya orang kalau habis dibaptis, kita muridkan. Lah Saifuddin, mungkin saya pengetahuan Alkitabnya Saifuddin sama Siliwangi aja mungkin lebih tahu Siliwangi kali. Ya. Kenapa? Karena kita didik benar-benar. Ya kan? Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena kita benar-benar care. Kita nggak cuma jadikan Siliwangi ini sama kayak Saifuddin Murtadin ya. Mu'alaf lah sebenarnya, mu'alaf namanya kan, mu'alaf Kristen tapi kan. Mu'alaf Kristen. Tetapi benar ya Ade Armando dalam hal ini istilahnya benar bukan murtadin tapi memang mu'alaf ya, mu'alaf Kristen. Kalau mu'alaf Islam, nah ini mu'alaf Kristen. Nah, sebetulnya namanya orang murtadin mu'alaf itu begitu dia jadi Kristen, ya kita baptis, jangan malah dijadikan bintang. Siliwangi itu biar sudah menangkan hampir satu kampung, kita nggak jadikan bintang. Itu Siliwangi sudah menangkan hampir satu kampung itu. Ya.
kakaknya, keponakannya, saudaranya, pupunya, istrinya, dimenangin semua sama dia sampai satu kampung itu sama Siliwangi. Nah, tapi kita tetap didik, kita nggak orbitkan. Tapi nanti kalau sudah tiba saatnya dia matang, mentalnya matang, kita orbitkan. Yang penting dia punya nyali aja. Ya dalam hal ini nyalinya Saifuddin ada, tapi kan memang ternyata ya kita tahu kan, jangan sampai mencari duit mentalitasnya. Makanya Siliwangi bilang hati-hati, jangan sampai mencari duit loh. Ya kan? Oh nanti terkutuk nanti. Jangan firman Tuhan buat cari duit. Kita boleh hidup dari situ, tapi jangan buat cari duit. Buat dieksploitasi gitu ya, firman Tuhan dieksploitasi buat cari duit. Nah, itu jangan. Nah, pertanyaan buat Gilbert. Semua orang yang bertobat itu kamu apain? Kamu bikin apa? Kamu ajarin apa? Ya, sehingga bisa ada orang-orang seperti begitu. Belajarlah dari saya, Gilbert. Belajarlah dari saya seperti saya belajar dari Kristus. Nah, Gilbert mana berani ngomong seperti itu? Tiap hari kerjanya minta maaf. Nah, lagi sekarang buat pemerintah Indonesia, ya buat pemerintah Indonesia. Memang pada kenyataannya ini Menteri Agama sekarang ya. Memang pada kenyataannya ada ketidakadilan. Itu fakta, ada ketidakadilan. Kita nggak bisa tolak itu, nggak ada. Bohong, nggak bisa bohong. Ada itu kenyataannya ada ketidakadilan di Indonesia. Terima dulu itu, sama seperti Belanda, terima. Ada kesalahan, beri pengakuan. Pernah nggak Menteri Agama minta maaf dengan pembakaran gereja? Nggak pernah. Pernah nggak Menteri Agama minta maaf masalah toa? Minta maaf dulu. Permintaan maaf itu penting. Harusnya Menteri Agama, Gus Yakut itu minta maaf. Maaf, toa kami sudah bikin ribet, bikin kacau Indonesia. Memang toa itu bikin kacau dari zaman Yusuf Kala buat teriak-teriak bakar gereja kan. Si Yusuf Kala itu toanya dipakai kan. Memang toa itu bertuah ya. Harusnya Gus Yakut mumpung dia jadi menteri minta maaf dulu. Sama orang-orang yang terganggu dengan masalah toa, termasuk pada orang Islam. Setelah ada permintaan maaf secara resmi, itu nanti implikasinya akan bisa nyata. Coba deh kalau nggak percaya. Harus ada permohonan maaf berupa class action, menggugat dirinya sendiri, introspeksi. Ya kan, Menteri Agama menggugat negara. Bisa. Karena toa ini menjadi class action loh. Nah, ini saya lagi nggak sabar nunggu Nigala Ruha ini. Badan hukumnya cuma tinggal tanda tangan satu orang ya. Tinggal siapa ya yang menunggu tanda tangan Pak Putu ya? Pak Ponto. Iya, itu bisa di di class action. Walaupun Pak Renhat nggak setuju kemarin, saya ngerti alasannya Pak Renhat, tetapi intinya bisa di class action untuk ya paling nggak ada pengajuan ke sana. Gus Yakut didorong ada permintaan maaf dari negara bahwa tidak bisa mengatur penggunaan toa. Nyatanya sampai sekarang aja sesama orang Islam ribut masalah toa. Sesama orang Islam aja ribut masalah toa. Ya kan? Pada kenyataannya permintaan maafnya nggak ada dari Gus Yakut untuk pembakaran gereja, perusakan gereja, ya kan, minoritas untuk penghambatan pembangunan pura, wihara dan sebagainya macamnya. Ya, ternyata kalau Gus Dur sudah ada jelas. Ya kan, Gus Yakut nggak ada. Nah, itu saran saya. Nah, kayaknya orang-orang kayak Saifuddin akan ada lagi nanti orang-orang yang cukup gila untuk berani seperti saya Saifuddin. Ya motivasinya apapun, uang kah, apakah? Ya kan, walaupun motivasinya uang. Makanya Denny Siregar kemarin saya omelin, oh salah kamu ngomong-ngomong begitu. Nanti akan kejadian 10 orang kayak saya pusing Indonesia. Kejadian kan ini Saifuddin kan. Ngawur Denny Siregar sih ngawur ngajari orang nggak benar. Ngawur, walaupun mungkin Saifuddin bisa dipulangkan Saifuddin ya. Kalau saya nggak bisa, karena saya udah saya dulu maju dulu, ya kan? Saya udah maju dulu dan saya sudah warga negara, udah nggak bisa. Itu begitu ya. Ini yang nasihat yang ketiga, begitu ya. Coba kita lihat. Ini teman-teman pada malu-malu sekarang ya.